Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solehah? Hari ini adalah hari Kamis ya. Kita tanggal 29. Kita mau belajar di tema 1 hidup rukun, masih subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran yang kelima. Kalian bisa yang kemarin sudah ambil buku tema yang Bumin pinjamkan, nanti bisa kalian lihat di halaman 35 sampai 39. Udin dan Mutiara rukun dalam melakukan tugas-tugas di rumah. Mereka mempunyai tugas membersihkan rumah dan halaman. Bagaimana agar tugas itu dapat diselesaikan dengan baik? Nah, kalian tentu saja tahu ya bagaimana cara menyelesaikan tugas-tugas itu agar tugas-tugas itu bisa dilaksanakan secara baik, ringan ya. Kebersihan rumah, tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman. Keindahan halaman itu akan terjaga ketika kalian mau membersihkan dengan menyiram bunga dan yang lainnya. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman, Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki ringan tangan. Nah, di sini kita masih belajar di ungkapan ya. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa halaman rumah Udin bersih dan rapi? Jawabannya, karena Udin dan Mutiara rajin merawat tanaman dan membersihkan halaman rumah. Yang kedua, apakah akibat bila Udin dan Mutiara tidak bekerja sama? Terus jawabannya, akibatnya tugas merawat halaman rumah tidak akan cepat selesai dan halaman rumah menjadi kotor. Yang ketiga, apakah sikap Udin dan Mutiara menunjukkan pengamalan sila Pancasila? Tentu saja jawabannya iya, karena mereka mau bekerja sama untuk menjaga keindahan halaman rumah. Udin dan Mutiara bekerja sama untuk menjaga keindahan yang ada di rumah. Mereka saling membantu agar pekerjaan itu menjadi cepat selesai. Nah, ini adalah cerminan daripada sila dari Pancasila, yaitu sila keberapa itu kira-kira? Nah, itu merupakan cerminan daripada sila ketiga. Alasannya apa? Alasannya bekerja sama untuk hal yang baik. Ini menunjukkan sikap persatuan yang sesuai dengan sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Menurut pendapatmu, apakah Udin dan Mutiara mengamalkan sila ketiga dari Pancasila? Jelaskan alasannya. Tentu saja jawabnya iya. Mereka mengamalkan sila ketiga Pancasila karena mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keluarga untuk menjaga kebersihan rumah. Ketika kita bersatu, maka akan terjalin hidup yang rukun. Yang nomor 7, tuliskan pengalamanmu di rumah dalam menerapkan sila ketiga dari Pancasila. Nanti jawaban kalian, setiap hari aku belajar bersama kakak dan didampingi ibuku. Karena ini masa pandemi harus didampingi ibu ya. Bila ada kesulitan saat belajar, aku bertanya kepada kakak atau ibuku. Yang nomor 8, apa makna ungkapan cepat kaki ringan tangan? Nah, kemarin sudah belajar banyak ungkapan. Ini kita juga mau belajar tentang cepat kaki ringan tangan. Ini adalah artinya rajin bekerja ataupun bukan pemalas. Nah, ceritakan pengalaman dalam menerapkan sila ketiga Pancasila di rumah kalian bersama orang tua kalian, ayah, ibu, dan siapa saja yang ada di rumah. Belajar bersama kakak. Setiap sore hari aku belajar bersama kakakku. Ibuku selalu mendampingi aku dan kakak belajar. Kami bertiga berkumpul di ruang keluarga. Aku dan kakak belajar pelajaran masing-masing. Bila ada kesulitan dalam belajar, aku bertanya kepada kakak.
Kalau kakakku tidak bisa membantu, ibuku pasti membantuku belajar. Kakakku pintar pelajaran matematika. Aku ingin pintar pelajaran matematika seperti kakak. Kakak mengajakku rajin belajar dan mengerjakan latihan soal agar aku pintar. Coba bacaan ini kalian baca dengan teliti ya. Yang belum bisa, kalian bisa latihan pelan-pelan, latihan membaca pelajaran ataupun belajar bersama kakak ini kalian baca ya. Yang belum lancar boleh kalian eja ya, nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Yang penting nanti kalau kalian sering belajar nanti akan lancar. Nah, bacalah kalimat berikut. Dibaca lagi ya, kalian belajar lagi ya. Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. Ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Yang ketiga, Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Nah, ini ada beberapa kata ungkapan. Yang pertama adalah rendah hati. Kemudian ini juga ada buah hati ya, kita sudah belajar di hari pertama, pembelajaran pertama apa rendah hati itu. Rendah hati itu tidak sombong. Kemudian buah hati itu adalah anak ya, anak kesayangan. Kemudian yang ketiga, Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Buah tangan itu apa? Oleh. Kemudian yang keempat, Udin dijuluki cepat kaki ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Cepat kaki ringan tangan ini anak yang tidak pemalas atau rajin bekerja. Itu pembelajaran yang hari ini Bu Min sampaikan ya. Kemudian masih ada yang kelima adalah masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin. Ini juga kalimat ungkapan kepala dingin ini artinya adalah tenang dan sabar. Ini tadi sudah dijelaskan dari masing-masing ungkapan. Ada ungkapan rendah hati, ya, rendah hati itu tidak sombong. Ungkapan buah hati ini anak. Ungkapan buah tangan adalah artinya oleh-oleh. Ungkapan cepat kaki ringan tangan artinya rajin bekerja. Dan kepala dingin itu orangnya tenang dan sabar. Ini adalah kata-kata ungkapan yang sering diungkapkan atau kan untuk ungkapan-ungkapan yang sering diungkapkan oleh seseorang. Kemudian ada Udin dan Mutiara tidak hanya rukun dalam melaksanakan tugas, tapi mereka juga rukun dalam bermain. Sikap apa yang harus kita jaga ketika bermain? Sikap yang harus kita jaga saat bermain, kita harus jujur dan sportif ya, tentu saja. Nah, mari kita memperagakan gerakan-gerakan berikut. Ini kita akan memperagakan bagaimana cara berjalan ke depan ya, berjalan yang baik. Tentu saja dengan cara pandangan lurus ke depan ya. Pandangan lurus ke depan, kemudian kakinya nanti melangkah. Ketika kaki melangkah yang kanan berarti tangan yang diayunkan yang kiri. Begitu juga sebaliknya, ketika yang melangkah kaki kiri, tangan yang diayunkan adalah ke kanan. Ini ada beberapa gambar jalan bersama-sama ya. Ada beberapa gambar jalan yang bersama-sama. Ini caranya berjalan bersama-sama. Kakinya tetap dilangkahkan, tangannya diayunkan untuk mendapat keseimbangan. Jalannya lurus ke depan, melihat jalan, bukan delenger ya. Bahasanya nanti kalian akan jatuh. Itu yang Bu Min sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bu Min akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.